Menurut Tengku Muhammad As-Siddiq dalam bukunya Pengantar Ilmu Kalam, istilah ilmu kalam baru dikenal pada masa Bani Abbasiyah, sesudah terjadinya banyak perdebatan, pertukaran pikiran, serta bercampur dengan masalah-masalah tauhid dan filsafat, seperti membicarakan materi, susunan tubuh, hukum-hukum zat, dan lain sebagainya. Dari situlah lahir suatu ilmu yang terdiri sendiri di antara ilmu-ilmu lain yang dinamakan dengan ilmu kalam. Dalam sejarah masuknya ilmu kalam terdapat dua aliran pokok, yaitu aliran rasional dan aliran tradisional. Aliran rasional dicetus oleh kaum Mu'tazilah dengan tokohnya seperti Abu Zwil Al-Alaf, An-Nazan, Mu'ammar bin Abbad, Al-Zaiz Abu Usman bin Wahar, dan Al-Jubai. Tokoh-tokoh Mu'tazilah ini telah mempelajari dan memanfaatkan filsafat untuk menangkis argumen-argumen filosof yang dikemukakan oleh lawan mereka. Banyak pendapat mengatakan bahwa munculnya aliran-aliran kalam banyak dipengaruhi oleh permasalahan-permasalahan politik dan historis. Sebagian lagi berpendapat bahwa pertumbuhan aliran ilmu kalam dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya seperti faktor dari Al-Quran dan pemahaman terhadap isi Al-Quran dari umat Islam sendiri dan kebudayaan asing serta agama-agama selain Islam. Worldview memiliki arti pandangan hidup dunia atau disebut sebagai ideologi hidup. Worldview dalam Islam berarti cara pandang seorang muslim yang mencakup aspek batin dan jasad berdasarkan realitas dan kebenaran. Ahlussunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Ahlussunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang moderat, yaitu meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan para pengikut atau muridnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah atau fikih dan hakikat atau substansi. Abul Hasan Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrim. Di satu sisi ia berhadapan dengan kelompok Mujassimah dan Musyabihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, dan sifat-sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya. Di lain sisi, beliau berhadapan dengan Mu'tazilah yang menolak konsep bahwa Allah mempunyai sifat dan berpendapat bahwa mendengar, kuasa, mengetahui, dan sebagainya bukanlah sifat, tetapi substansinya, sehingga sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran dan hadis itu harus dijelaskan secara alegoris. Menghadapi dua kelompok tersebut, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat itu, berbeda dengan Mu'tazilah, namun tidak boleh diartikan secara harfiah. Selanjutnya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Menurut Al-Maturidi, manusia dapat melihat Tuhan sebagaimana diberitakan dalam Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Menurutnya Tuhan kelak di akhirat dapat dilihat dengan mata karena dia mempunyai wujud walaupun dia imaterial. Namun melihat Tuhan di akhirat tidak dalam bentuknya karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Menurut Al-Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basor, dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, ada bersama zat tanpa terpisah. Disebutkan dalam buku Dirasatul Firaq, pemikiran kaum Khawarij ini di antara lain adalah yang pertama, seperti menganggap kafir orang-orang yang berseberangan dengan mereka, terutama yang terlibat dalam perang Siffin. Pemikiran yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar akan dianggap kafir dan selamanya di neraka. Yang ketiga, hak khilafah tidak harus dari kerabat Nabi SAW atau dari Quraisy. Seorang pemimpin harus dipilih oleh kaum muslimin secara bebas. Pemimpin yang taat kepada Allah wajib ditaati, dan pemimpin yang mengingkari Allah wajib diperangi dan boleh dibunuh. Pemikiran yang keempat, orang musyrik adalah orang yang melakukan dosa besar, tidak sependapat dengan mereka atau orang yang sepaham tetapi tidak ikut hijrah dan berperang bersama orang. Pemikiran yang kelima, mereka menganggap hanya negeri mereka yang disebut Darul Islam, selain negeri mereka adalah Darul Harb. Karenanya, orang yang tinggal di wilayah Darul Harb halal darahnya, anak-anak dan wanita boleh dibunuh. Ajaran yang keenam,
Ajaran agama yang wajib diketahui hanya ada dua, yaitu mengetahui Allah dan Rasul-Nya, dan yang lainnya tidak wajib diketahui. Pemahaman yang ketujuh, mereka melakukan takiyah yang mana menyembunyikan keyakinan demi keselamatan diri, baik secara lisan maupun perbuatan apabila keselamatan diri mereka terancam. Dan kemudian pemikiran yang kedelapan, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan dianggap sebagai dosa besar dan pelakunya akan dianggap musyrik. Selanjutnya yaitu pemikiran ekstrim golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah moderat berpaham bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak dapat disebut kafir. Selain itu mereka tidak kekal di dalam neraka dan Tuhan masih dapat mengampuni dosa-dosanya. Golongan Murji'ah ekstrim dibagi menjadi 4, yakni Al-Jahmiyah, Al-Salihiyah, Al-Yunusiyah, dan Al-Qasaniyah. Apa saja pemikiran dari masing-masing kelompok Murji'ah ekstrim itu? Yang pertama, Murji'ah Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang menyatakan kekufuran dengan lisan tidaklah kafir karena iman dan kufur terletak dalam hati. Selain itu, menurut golongan ini, apabila orang yang mengucapkan kalimat kekufuran meninggal dunia, maka tetap menjadi mukmin sepanjang hatinya tetap beriman. Kedua, Murji'ah Al-Salihiyah berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur, yaitu perilaku sebaliknya. Selain itu, golongan ini mengatakan jika sholat bukanlah ibadah kepada Allah, karena yang disebut ibadah adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Murji'ah Al-Yunusiyah berpendapat bahwa perbuatan maksiat dan pekerjaan yang jahat tidaklah merusak iman seorang mukmin. Pendapat golongan Al-Yunusiyah sama dengan golongan Al-Ubadiyah, yang mana perbuatan jahat tidaklah merusak iman, begitupun perbuatan baik tidak akan mengubah orang yang musyrik. Keempat, Murji'ah Al-Khanasiyah berpendapat bahwa golongan Murji'ah Al-Qasaniyah malah cenderung mentolerir perilaku muslim yang menyimpang. Selanjutnya kita ke pemikiran ekstrim Mu'tazilah. Pemikiran ekstrim Mu'tazilah, mereka menganggap bahwa ilmu Allah tidak mungkin qadim atau dahulu, karena seandainya ilmu Allah dahulu, niscaya akan ada dua hal yang dahulu, yaitu Allah dan ilmu Allah. Pemikiran kalam klasik kurang atau tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan-persoalan sosial umat dan isu-isu kemanusiaan universal kekinian. Inilah yang berakibatkan secara sosiologis umat Islam jatuh dalam kondisi keterbelakangan selama berabad-abad yang akan berakibat lemahnya rasa percaya diri. Nah, lemahnya rasa percaya diri akan berhadapan dengan superioritas peradaban barat, yang mana kenyataan tersebut akan menggugah kembali kesadaran bagi para pemikir kalam kontemporer untuk segera melakukan pembaruan dalam pemikiran kalam, yang mana agar pemikiran kalam akan lebih peka terhadap problematika umat dan isu-isu kemanusiaan universal, sehingga relevansinya dengan aspek kekinian semakin tampak. Seperti apa yang digagas oleh Hasan Hanafi yang menghendaki agar pemikiran kalam lebih membumi, relevan dengan permasalahan kekinian dan berusaha memberikan solusi dengan memberikan pemaknaan yang lebih bersifat seperti menempatkan manusia sebagai pusat kesadaran. Demikianlah yang bisa saya jawab, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.